Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini bersama kita datang kembali, berkumpul kembali bersama keluarga, bersama sanak saudara, mungkin juga saudara-saudara seiman terdekat kita untuk membangun ibadah keluarga. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan, kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kami lakukan dengan penuh sukacita dan dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan kami senantiasa dituntun dan disertai oleh Allah Bapa kami yang sungguh baik, yang bertata dalam kerajaan surga, yang kasih setianya kekal sampai selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Mari bersama kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita mempersiapkan diri, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur karena berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini Engkau telah menyatukan kami kembali setelah kami beraktivitas beberapa saat, bekerja, belajar, kami dapat bersekutu bersama-sama, menghadap Tuhan, bernyanyi, memuji nama Tuhan, terlebih lagi hendak menerima sapaan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu turun atas kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati, dan melalui firman kami, firman Tuhan, hati kami boleh dilembutkan, dan kami dapat menapaki hari-hari kami, terlandaskan akan firman yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kekurangan, kelemahan yang ada pada diri kami, baik kami yang akan mendengarkan firman-Mu maupun kami yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, berkati kami, sehingga segala sesuatu yang akan terpancar hanyalah daripada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yang demikian. LAI memberi judul Mencari Keadilan pada Orang-orang yang Tidak Beriman.
Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat dan yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi diri disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mau mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, serta memperlakukan di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini cukup sederhana dan saya beri tema belajar bersama di dalam sebuah persekutuan. Bersekutu tentu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen sangat identik dengan yang namanya bersekutu. Baik perjumpaan-perjumpaan dalam ibadah minggu, ibadah brayat, patuen, pada lansia, pemuda, remaja, anak, atau mungkin saudara kita yang lain menyebutkan persekutuan-persekutuan itu sebagai kelompok sel. Atau bersekutu di tengah-tengah kumpul-kumpul, sekedar kumpul-kumpul saja. Misalnya, seringkali pemuda-pemuda begitu, ayo rek kumpul ning gereja, ayo main musik bareng, ayo olahraga bareng, ayo latihan nari bareng. Bersekutu, kumpul-kumpul tentu menjadi hal yang sangat identik dengan kehidupan kita bersama. Bahkan ada yang seseorang merasa bahwa kalau tidak ke gereja, bersekutu itu rasanya ada yang hampa, ada yang kurang, ada yang gotang, gak genep. Sampai pada perasaan-perasaan seperti itu. Pertanyaan untuk kita semua, ketika kita bersekutu, kita sedang mencari apa? Apa yang sedang kita cari saat kita bersekutu bersama? Saat kita ke gereja beribadah, apa yang sedang kita cari? Apakah dalam persekutuan kita, di tengah-tengah gereja kita, selalu ada jawaban atas kebutuhan kita, atas pertanyaan kita, atas persoalan kita?
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pertanyaan itu akan kita jawab melalui pemaparan firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan. Bacaan kita menceritakan kegundahan Rasul Paulus atas sikap yang diambil di tengah-tengah persekutuan jemaat di Korintus. Di dalam mereka menyelesaikan setiap perkara-perkara yang ada. Nampak di sana bahwa salah satu penyelesaian yang dilakukan adalah bukan penyelesaian internal, namun penyelesaian yang kemudian mencari orang lain untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ayat yang kelima dinyatakan di sana, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ada satu hal yang menjadi catatan kita. Ternyata ada sesuatu yang tidak sehat di tengah persekutuan ini. Kalau kita tadi melihat di ayat 8 dan 9, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ada ketidaksempurnaan, bahkan mungkin bisa dikatakan kecacatan di tengah persekutuan Korintus. Ada praktek-praktek ketidakadilan, ada praktek-praktek penindasan di sana, sehingga persoalan demi persoalan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Lalu kemudian Rasul Paulus pun menyatakan apakah tidak cukup diselesaikan sendiri saja, karena tentu dengan diselesaikan sendiri di dalam tubuh persekutuan itu sendiri, dengan harapan bahwa penyelesaian di dalamnya adalah diselesaikan dengan nilai-nilai iman yang kita serap dari Yesus Kristus, nilai-nilai iman kekristenan. Menyelesaikannya di dalam kasih, bukan dengan emosional, dan mencari pembenaran diri. Menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Bukankah dalam persekutuan kita ini adalah bagian dari keluarga yang tak terpisahkan? Seharusnya demikian. Namun di tengah penyelesaian itu tentu ada saja ketidakpuasan, apalagi didukung dengan kondisi jemaat, keadaan jemaat yang seperti ayat 8 dan 9 tadi. Ada ketidakbenaran di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan persekutuan ada saja yang terjadi di dalamnya. Ada persoalan yang terjadi antar anggotanya, ada persoalan yang terjadi bahkan antar pelayannya, dari masalah-masalah yang sepele sampai masalah-masalah yang prinsip. Dimanapun persekutuan itu ada, di situ pun juga terjadi persoalan-persoalan yang sama. Namun terkadang persoalan itu bisa benar-benar clear kita selesaikan. Ada juga yang gamang, ada juga yang kemudian menjadi bias. Dan semua tentu tergantung dari banyak sekali faktor yang melatar belakangi. Kesiapan batin, legowo dari masing-masing pihak, kedewasaan, dan terutama adalah hikmat Tuhan. Ada kebenaran dulu yang harus dibangun di dalamnya. Kalau kebenaran itu belum terbangun di dalamnya, pasti akan terjadi hal-hal yang lain seperti yang terjadi di Korintus tadi. Kesiapan batin, legowo, kedewasaan, dan tentu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Terkadang kita tidak terpuaskan dengan penyelesaian yang ada. Terkadang itu yang terjadi. Kita tidak puas dengan penyelesaian yang ada. Nah, dalam situasi seperti ini, janganlah kita undur dari persekutuan. Mengapa? Karena persekutuan kita bukanlah tempat orang-orang yang maha sempurna. Di dalamnya persekutuan dimanapun,
Boh GKJW Manuan, GKJW yang lain, atau gereja yang lain sekalipun, bukan berisi orang-orang yang sempurna, maha sempurna. Tetapi adalah pribadi-pribadi yang mau belajar dan bertumbuh bersama-sama. Di dalamnya ada orang-orang yang pernah mengalami kesalahan, namun kemudian mau berjuang untuk bangkit kembali bersama-sama. Mau berubah bersama-sama. Karena indikasi yang terjadi adalah ketidaknyamanan di Korintus itu pada akhirnya menjadikan perpecahan di tubuh persekutuan itu sendiri. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada kita, mari kita melihat persekutuan itu dengan kacamata yang lebih luas. Bahwa persekutuan dimanapun itu adalah bukan berisi orang-orang yang sempurna. Tapi orang-orang yang mau belajar bertumbuh bersama. Kalau kemudian tadi di ayat yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi diri disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus di dalam Roh Allah. Artinya ini menunjukkan bahwa kita yang tidak sempurna ini, marilah kita berproses bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam diri Tuhan Yesus Kristus atas tuntunan Roh Kudus. Mari kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Golek apa to jane awak dhewe dalam persekutuan ini? Apa yang sedang kita cari di tengah-tengah kehidupan bersama kita ini? Biarkanlah jawaban atas pertanyaan ini adalah jawaban yang sama. Kita sedang mencari Tuhan. Kita sedang mencari Tuhan. Bila dalam situasi kekurang nyamanan yang mungkin kita rasakan, karena ketidaksempurnaan sebuah persekutuan, kita tetap mampu memandang Tuhan. Kita tetap dimampukan Tuhan untuk terus mewarnai kehidupan gereja ini sambil belajar bersama. Belajar untuk bersikap, belajar untuk memaafkan, belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti. Mari kita bersama-sama belajar di dalamnya. Inilah sebuah persekutuan. Persekutuan yang diharapkan Tuhan bukanlah persekutuan yang dadi apik madeg apik, tidak. Tetapi persekutuan yang terus belajar, tumbuh bersama, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tiba sesuatu hal yang biasa, jatuh sesuatu hal yang biasa, tetapi kemudian mari kita bersama-sama bangkit. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong kita di tengah bulan pembangunan GKJW ini, dimampukanlah kita untuk menjadi persekutuan yang semakin berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ada firman Tuhan yang mendasari persembahan kita saat ini. Mazmur 67 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Tabuh kendang mengiring kita mengumpulkan persembahan di hadapan Tuhan. Karya besar yang agung benar telah dilakukan.
Saatnya kita akan memasuki doa syafaat, dan di penghujung doa syafaat nanti diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan doa-doa pribadi di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena saat ini Engkau telah memberkati kami dengan limpahan berkat yang begitu besar. Lewat sapaan firman Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami melalui kesaksian jemaat di Korintus. Ketika Rasul Paulus menginginkan persoalan diselesaikan di dalam, bukan berarti persekutuan itu adalah persekutuan yang sempurna. Namun kami diingatkan bahwa persekutuan adalah tempat bagi kami untuk bertumbuh bersama, berjalan mengikut Kristus Yesus. Biarlah itu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, persekutuan kami ya Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang kudus, sempurna, tetapi kami adalah orang-orang yang dikuduskan dan disempurnakan karena kasih Kristus Yesus sendiri. Dan oleh sebab itu Tuhan, mampukan dan kuatkanlah kami untuk terus menjalani hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain dengan penuh damai sejahtera. Mampukan kami untuk menyelesaikan setiap perkara, mampukan setiap kami untuk terus bersinergi satu dengan yang lainnya dengan baik, saling mengerti, saling mengisi, dan biarkanlah kami memandang hal yang sama. Di tengah-tengah persekutuan ini bukanlah diri kami yang kami lihat, namun Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi panutan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap persekutuan Tuhan, gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Berkatilah kami Tuhan, bahwa tidak ada gereja tanpa persoalan pergumulan, baik ke dalam maupun keluar. Kami mohon hikmat Tuhan menolong kami segala persoalan yang sedang kami rasakan juga mampu untuk kami selesaikan dengan bijaksana. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keberadaan keberlangsungan hidup kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami bersyukur kami masih bisa menjalani hidup dengan baik, anak-anak kami pun juga masih dapat bersekolah dengan tata cara yang berbeda dengan baik pula. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, dan Tuhan juga izinkan kami untuk terus ikut ambil bagian di tengah-tengah karya Tuhan, baik jemaat maupun juga di tengah-tengah lingkungan. Terutama saat ini di hari-hari di mana kami merayakan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Kami memohon berkat Tuhan, biarlah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan ada di dalam bangsa kami. Pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak RT, RW sampai Bapak Presiden, Wakil Presiden, kami doakan diberkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, kemampuan untuk terus menjalani setiap panggilan mereka dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dengan baik ke depan. Persoalan-persoalan yang ada juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami ambilkan dari sebagian berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ada yang kami ambilkan dari besarnya berkat yang Tuhan berikan. Namun juga ada sebagian dari warga jemaat yang mengambilkan persembahan ini dari berkat yang ditata sedemikian rupa oleh karena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, lihatlah hati mereka, ketulusan hati mereka, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menggantikannya berlipat kali ganda. Bapa dalam surga, kami hendak mengakhiri doa kami ini, namun sebelumnya kami mohon Engkau berkenan untuk mendengarkan doa-doa pribadi kami. Inilah ya Tuhan,
isi hati kami, ungkapan hati kami yang telah kami curahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Maha mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami semua. Kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menjalani hari-hari kita dengan berani. Mari kita wujudkan persekutuan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan menjadikan kita anggota jemaat, anggota persekutuan yang terus memancarkan terang kasih Kristus Yesus. Serikat persaudaraan, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersama terimalah berkat penyertaan Tuhan. Berkat yang tercurah dari Allah Bapa di surga, kasih yang kekal membersamai kita dari Sang Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus, hikmat, pengetahuan dan pengertian yang bersumber dari Roh Kudus, membersamai setiap kehidupan kita, persekutuan kita, hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin.